Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Fauzi Firdaus. Pada seri mata kuliah analisa vektor, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang rekan teman saya, yaitu Nadia Horinisa dan Najah Mahmudah. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang materi perkalian titik dan silang. Pada pertemuan kali ini yang titik meliputi definisi perkalian titik pada vektor, sifat-sifat perkalian titik vektor, vektor ortogonal, proyeksi ortogonal. Yang kedua, perkalian silang yang berisi sifat-sifat perkalian silang vektor, dan yang terakhir perkalian rangkap 3 yang meliputi sifat-sifat perkalian silang vektor, teorema perkalian triple, dan contoh soal. Langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. Yang pertama yaitu perkalian titik. Apa itu perkalian titik? Menurut definisi, perkalian titik adalah perkalian titik dari dua buah vektor A dan vektor B dinyatakan oleh A dot B, atau dibaca A dot B. Ini. Secara geometris, A dot B didefinisikan sebagai perkalian antar besarnya vektor-vektor A dan B dan kosinus sudut theta di antara keduanya. A dot B sama dengan besaran vektor A kali besaran vektor B cos theta, mana besarnya nilai theta berada di antara 0 sampai dengan pi atau 180 derajat. Contoh, tentukan A dot B dari grafik berikut. Di sini kita tahu bahwa A-nya yaitu 0,02 dan vektor B-nya yaitu 0,2,2. Penyelesaiannya kita bisa cari dengan cara yang tadi. Teman-teman masih ingat gak cara untuk mencari besaran vektor? Kita langsung tahu bahwa hasilnya adalah 1 dikalikan dengan 2 akar 2 cos 45 derajat. Nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian secara analitik, misalkan vektor A sama dengan A1i tambah A2j dan vektor B sama dengan B1i tambah B2j adalah vektor pada bidang dengan sistem koordinat X dan Y. Maka A dot B didefinisikan sebagai A dot B sama dengan A1j tambah A2B2. Hal ini dibuktikan dengan kita anggap vektor A sama dengan A1 dan A2 dan vektor B sama dengan B1 dan B2. Demikian panjang dari vektor A ke vektor B kuadrat sama dengan besaran vektor A kuadrat tambah vektor B kuadrat dikurangi dengan 2 kali besaran vektor A kali besaran vektor B dan cos theta. Kita tahu bahwa panjang dari vektor A ke vektor B sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Besaran vektor B dikurangi vektor A kuadrat sama dengan 0. Berdasarkan dari definisi. Demikian sehingga kita tahu dengan menggunakan sifat aljabar, dengan menggunakan aljabar kita bisa memindahkan negatif 2 ini menjadi ke depan dan memindahkan besaran vektor B dikalikan dengan negatif A kuadrat menjadi belakang. Demikian kita mendapat besaran vektor A dikalikan besaran vektor B cos theta sama dengan setengah dari ini. Kita tahu bahwa besaran vektor A dikalikan besaran vektor B cos theta maka adalah A dot B. Demikian A dot B sama dengan setengah dari besaran vektor A kuadrat tambah besaran vektor B kuadrat dikurangi besaran vektor B dikurangi A vektor A kuadrat. Kita bisa lihat ada grafik di samping, yaitu grafik ini. Karena nilai vektor besaran vektor A kuadrat sama dengan 1 kuadrat, A2 kuadrat, itu pula dengan besaran vektor B kuadrat yaitu B1 kuadrat, B2 kuadrat. Nah, nilai dari besaran vektor B dikurangi vektor A kuadrat itu dalam kurung B1 min 1 kuadrat tambah
B2 dikurang A2. Nah, demikian kita ubah menggunakan persamaan tadi jadi seperti ini. Kemudian kita kalikan B1 A1 kuadrat ini. Demikian kita menghasilkan seperti ini. Kemudian kita jumlahkan nilai yang sama. Demikian nilai akhirnya adalah A dot B sama dengan setengah dari 2A1 B1 tambah 2A2 B2. Kemudian kita hilangkan nilai 2 ini. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah A dot A sama dengan A1 B1 tambah A2 B2. Nah, sedangkan vektor pada bidang dengan ekosistem koordinat X, Y, dan Z atau koordinat ruang Z, koordinat ruang di mana vektor A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K dan vektor B sama dengan B1I tambah B2J tambah B3K. Maka definisi A dot B sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 dan tambah A3 B. Hasil kali titik dari dua vektor akan selalu menghasilkan skala. Selanjutnya yaitu perkalian vektor-vektor satuan. Dengan menggunakan definisi perkalian titik didapat bahwa vektor I dikalikan vektor I sama dengan 1. Jadi jika kita mengalihkan satuan-satuan vektor yang sama akan menghasilkan 1. Tapi jika kita mengalihkan vektor yang berbeda maka akan bernilai 0 karena jika kita mengalihkan dua satuan yang vektor yang berbeda maka akan menghasilkan sudut 90 derajat. Nah, cos 90 derajat bernilai 0. Nah, yang ini membuat semua nilainya menjadi 0. Di sini kita bisa melihat contoh vektor I dot vektor J sama dengan vektor I dengan besaran vektor J cos 90 derajat dengan 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Hasil perkalian titik dari vektor satuan pada bidang dengan menggunakan definisi di atas dapat disimpulkan dalam bentuk tabel di bawah ini. Dengan menggunakan tabel Cayley kita bisa tahu bahwa I dikali vektor I dari vektor I adalah 1 dan seterusnya. Vektor I dikali dengan vektor J hasilnya adalah 0. Nah, di sini bisa diilustrasikan dengan gambar grafik berikut. Kemudian materi yang kedua yaitu sifat-sifat perkalian titik pada vektor. Di sini kita tahu ada beberapa sifat. Yang pertama vektor A dot vektor A hasilnya adalah besaran vektor A kuadrat, kemudian vektor A dot vektor B hasilnya adalah vektor B dot vektor A. Di sini berlaku hukum komutatif. Kemudian yang ketiga vektor A dot vektor dalam kurung vektor B tambah vektor C sama dengan hasilnya adalah vektor A dot vektor B tambah vektor A dot vektor C. Di sini berlaku hukum distributif. Kemudian yang keempat M dalam kurung vektor A dot vektor B sama dengan M dikalikan dengan vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dot dalam kurung M dikalikan dengan vektor B sama dengan vektor A dot vektor B dikalikan dengan M. Kemudian yang kelima vektor 0 dikalikan dengan vektor A sama dengan hasilnya adalah vektor 0. Kemudian yang ke berapa ini ke 6 jika A dot B sama dengan 0 di mana A dan B adalah vektor-vektor 0 maka A akan membentuk sudut siku-siku. Kemudian jika A dan B lebih dari 0 di mana A dan B adalah vektor 0 maka sudut yang dibentuk kedua vektor adalah lancip. Kemudian jika A dan B kurang dari 0 di mana A dan B adalah vektor-vektor 0 maka sudut yang dibentuk kedua vektor adalah tumpul. Dan sifat yang terakhir besaran vektor A dan vektor B akan kurang dari sama dengan besaran vektor A dengan besaran vektor B dari kebersamaan Schwarz. Sifat-sifat berikut kita bisa buktikan dengan cara berikut. Untuk sifat yang pertama, vektor A dan vektor A sama dengan
selain vektor A kuadrat. Dan bukti nih, 1i tambah A2c tambah A3k kita kalikan, hasilnya adalah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat, yang sama dengan kita akarkan menjadi ini dari 1 kuadrat tambah A3 kuadrat sama dengan sin k kuadrat, atau yang A dikalikan dengan vektor A sama dengan sin vektor A dikalikan sin vektor A cos theta. Dan bukti vektor A dan vektor B sama dengan vektor B dan vektor A adalah berlaku hukum komutatif, dan seperti berikut. Kita tahu bahwa kalian bilang real itu vektor A dan vektor B sama dengan sin vektor A dan sin B cos theta, atau hasilnya sama dengan sin vektor B dikalikan sin vektor A cos theta. Demikian hasilnya adalah vektor B dan vektor A. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua. Yang kedua yaitu A1i tambah A2c tambah A3k dot B1i tambah B2c tambah B3k, dan kita gabungkan jadi berikut. 1 bisa tambah A2 tambah A3 karena A1, A2 dan A3 adalah bilangan real, maka A1 B1 sini adalah sama dengan B1 A1, dan hal ini berlaku untuk A2 B2 dan A3 B3. Sedemikian sehingga vektor A dan vektor B sama dengan B1 A1 tambah B2 A2 tambah B3 A3 sama dengan vektor B dot vektor. Kemudian untuk sifat berikutnya, vektor A dot dalam kurung vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A dot vektor B tambah vektor A dot vektor C. Di sini berlaku hukum distributif, tapi bisa kita buktikan juga. Jadi sebagai berikut, kita jabarkan dulu vektor-vektornya menjadi A1, B1 dan C1. Kemudian kita kalikan B1 dengan C1, B2 dengan C2 dan B3 dengan C3. Teruskan definisi akan diperoleh sebagai berikut. Nah, dari definisi yang tadi kita bisa ubah juga menjadi berikut, menjadi A1 dikalikan B1 C1 tambah A2 tambah B2. Setelah kita lakukan perkalian ke dalam kurung ini, kita distribusikan, hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita urutkan berdasarkan urutan yang tadi, A1 dengan B1 dan A1 dengan C1. Demikian kita kelompokkan A1 B1 dan A1 C1 sehingga dapatlah kita menyimpulkan bahwa vektor A dot dalam kurung vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu M dikalikan dengan vektor A dot vektor B, hasilnya adalah M dikalikan vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dot dalam kurung M dikalikan dengan vektor B sama dengan dot vektor B dikalikan dengan M, mana M adalah bilangan real. Buktinya adalah yang pertama, kita bisa jabarkan berdasarkan perkalian titik dari dua vektor. M dikalikan dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Kemudian kita menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan M dengan A1, M dengan A2 dan M dengan A3. Kemudian didapat bahwa
dan dikalikan vektor A dot vektor B. Nah, ini bisa kita ubah menjadi ini. Kita jabarkan dari definisi yang tadi sedemikian sehingga kita pindahkan M ini, dimana M adalah bilangan real ke tengah untuk masing-masing kelompok. Kemudian kita kelompokkan M dengan B1, B2, dan B3. Sedemikian didapat vektor A dot dalam kurung M dikalikan dengan vektor B. Nah, ini bisa kita rubah juga menggunakan definisi yang tadi. Kita tahu bahwa M-nya kita pindahkan keluar, sedemikian A1 dan B1 dan A2, B2 berada dalam kurung. Demikian kita jabarkan menjadi vektor A dan vektor B sama dikalikan dengan M sehingga terbukti. Kemudian selanjutnya vektor 0 dikalikan dengan vektor A sama dengan 0, vektor 0. Dan bukti kita jabarkan vektor 0 dan vektor A menjadi berikut dan kita kalikan, sedemikian hasil akhirnya adalah 0, vektor 0. Dan sifat berikutnya yaitu jika A dan B sama dengan 0, di mana A dan B adalah vektor-vektor kernel, maka akan menghasilkan vektor dengan sudut siku-siku. Kemudian jika A dan B lebih dari 0, di mana A dan B adalah vektor-vektor kernel, maka sudut yang dihasilkan kedua vektor adalah sudut lancip. Dan jika A dan B kurang dari 0, di mana A dan B adalah vektor-vektor kernel, sudut yang dihasilkan kedua vektor adalah sudut tumpul. Ini karena theta memenuhi theta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi, di mana nilai pi adalah 180 derajat, maka theta lancip jika dan hanya jika cos theta lebih dari 0. Theta tumpul jika dan hanya jika cos theta kurang dari 0 dan theta sama dengan pi per 2 jika dan hanya jika cos theta sama dengan 0. Tetapi cos theta mempunyai tanda yang sama dengan A dot B karena A dot B sama dengan sin vektor A kali besar vektor A cos theta, dimana besar vektor A lebih dari 0 dan vektor B lebih dari 0, jadi terbukti. Dan sifat yang terakhir persamaan swatch dan bukti sebagai berikut. Besaran vektor A dan vektor B sama dengan R dari nilai ini. Kemudian kita kuadratkan masing-masing ada dalam ini, sedemikian sehingga hasil akhirnya adalah akar dari besaran vektor A kuadrat besaran vektor B kuadrat. Sedemikian terbukti bahwa besaran vektor A dan vektor B kurang dari sama dengan besaran vektor A kali besaran vektor B. Dengan catatan untuk nilai cos dari theta harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Jika dikeluarkan akan pasti bernilai positif 1 dan 0. Kemudian untuk materi yang ketiga adalah vektor ortogonal. Vektor-vektor yang tegak lurus disebut vektor ortogonal. Dua vektor tak nol ortogonal jika dan hanya jika perkalian titik bernilai 0, vektor U dan vektor V tegak lurus ke salah satu atau keduanya bernilai 0, dilambangkan dengan U dan V sama dengan 0. Kemudian materi yang keempat, proyeksi ortogonal dari U pada A atau komponen vektor U dari U sepanjang vektor A tulis dengan ini PAU. Komponen U yang ortogonal terhadap A ditulis vektor U dikurangi dengan proyeksi ortogonal dari U pada A. Dan di sini ada sebuah teorema jika vektor U dan A adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3, dan jika A-nya tidak sama dengan 0, maka proyeksi ortogonal dari U pada A sama dengan vektor U dan vektor A bagi dengan besaran vektor A dikalikan dengan vektor A. Kemudian
komponen U yang ortogonal terhadap A ditulis vektor U yang ortogonal terhadap A kan nilai sama dengan vektor U dikurangi ini proyeksi ortogonal tadi kita bisa rubah menjadi ini dengan teori Maynard. Hal ini kita bisa buktikan dengan grafik. Anggap B1 sama dengan proyeksi U pada A dan B2 sama dengan yang tadi komponen U yang ortogonal terhadap A. Karena W1 sejajar dengan A, maka pastilah penggandaan skala dari A sedemikian sehingga dapat ditulis dalam bentuk W1 sama dengan K dot A. Jadi U sama dengan W1 tambah W2 sama dengan K dot A ditambah W2. Dan sini kita bisa rubah lagi vektor U dot vektor A sama dengan K dot A ditambah W2 dot A sama dengan vektor U dot vektor A sama dengan K dan besaran vektor A ditambah W2 dot A. Tetapi W2 dot A karena tidak urus terhadap A sehingga K sama dengan proyeksi yang tadi vektor U dan vektor A per besaran vektor A kuadrat. Karena vektor U dan vektor A per besaran vektor A kuadrat sama dengan W1 dimana sama nilai sama dengan K mereka dengan vektor A, maka proyeksi ortogonal U terhadap A sama dengan ini vektor U dan vektor A per vektor A dot A. Agar lebih memahami materi yang sudah saya jelaskan tadi, kita masuk ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, jika vektor A sama dengan I tambah 2J dan vektor B sama dengan 2I dikurang 3J, maka tentukan yang pertama A dot B dan yang B sudut yang dibentuk oleh A dan B. Penyelesaian ini cukup mudah, kita langsung menggunakan definisi yang tadi, yaitu kita melakukan perkalian antara komponen vektor A dan vektor B demikian sehingga hasilnya adalah 1 dikalikan dengan 2 ditambah 2 dikali dengan negatif 3 demikian sehingga hasilnya adalah 2 dikurangi dengan 6 dan hasil akhirnya adalah negatif 4. Kemudian untuk yang B, sudut yang dibentuk oleh A dan B itu menggunakan definisi A dot B itu besaran vektor A dikalikan besaran vektor B dengan cos theta, dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh A dan B, maka dengan menggunakan aljabar kita bisa rubahnya sedikit menjadi cos theta sama dengan A dot B per besaran vektor A dikalikan dengan besaran vektor B. Demikian kita tahu bahwa vektor A dan vektor B adalah negatif 4 dan di sini kita belum tahu besaran vektor A dan besaran vektor B. Demikian kita ubah dahulu jadi berikut itu hasilnya, kemudian kita jumlahkan yaitu 1 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 5 dan 4 ditambah dengan negatif 3 yang dikuadratkan adalah hasilnya 9, demikian hasilnya adalah akar 13. Kemudian kita kalikan akar 5 dengan akar 13 adalah akar 65. Negatif 4 dibagi dengan akar 65 adalah hasilnya negatif 0,4961. Sini kita akan mencari besaran tetanya, yaitu theta sama dengan cos negatif 0,4961, hasilnya adalah 119,74. Jadi nilai sudut yang dibentuk oleh A dan vektor A dan vektor B adalah 119,74 satuan derajat satuan. Kemudian nomor 2, tentukan harga sehingga vektor A sama dengan 2i tambah A tambah K dan B sama dengan 4
I dikurang 2J dikurang 2K. Tegak lurus. Dengan penyelesaian A dot B sama dengan ini menggunakan definisi yang tadi, yaitu 2 dikalikan dengan 4 ditambah A dikalikan dengan negatif 2 ditambah 1 dikalikan dengan negatif 2 sama dengan 8 dikurang 2A kurang 2. Demikian menggunakan aljabar menggunakan negatif 2A sama dengan negatif 6. Ini kita bedakan demikian. 8 tambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Dan kita tahu bahwa nilai A adalah sama dengan 3. Jadi harga dari A adalah nomor 3 jika vektor U dengan komponen 2, negatif 1 dan 3 dan vektor A sama dengan 4, negatif 1 dan 2, carilah komponen vektor dari U sepanjang A dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Nah, saya sebagai berikut. Komponen vektor dari U sepanjang A adalah proyeksi ini. Kita bisa yang kita sudah bahas. Itu adalah vektor U dan vektor A dibagi dengan besaran vektor A dikalikan dengan vektor A. Sehingga kita cari nilai vektor A, hasilnya adalah 8 ini kita dapat dari 2 dikalikan dengan 4 negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 2 dikalikan dengan 3 sehingga hasilnya adalah 8 tambah 1 tambah 6 per. Kita cari besaran vektor A dengan cara kita kuadratkan vektor A ini dan kita akarkan sehingga hasil yang didapat adalah 21 dan kita kalikan dengan vektor A yang tadi, yaitu adalah 4 1 dan 2. Itu hasilnya adalah 15 per 21 kalikan dengan 4 negatif 1 dan 2 sama dengan kita sederhanakan menjadi 5 per 7 kalikan dengan 4 negatif 1 dan 2, maka hasilnya adalah 20 per 7 negatif 5 per 7 dan 10 per 7 untuk komponen vektor yang vektor U yang ortogonal terhadap A menggunakan rumus yang tadi, itu vektor U dikurangi proyeksi U tadi terhadap A itu sama dengan U vektor U dikurangi ini vektor U dot vektor A dibagi besaran vektor A dot vektor A. Demikian sehingga kita dapatkan vektor U yaitu 2 negatif 1 dan 3 kali dikurangi dengan ini nilai dari vektor U dot vektor A besaran vektor A dot A adalah ini. Demikian sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif 6 per 7, negatif 2 per 7 dan 11 per. Kemudian untuk soal nomor 4 kita membuktikan bahwa vektor dari A yaitu 3, 2 dan 1, kemudian B itu 1, negatif 3 dan 5, kemudian vektor C 2, 1 dan 4 membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk mengetahui bahwa vektor A, B, dan C membentuk siku-siku, maka diperlukan bukti perkalian titik antar dua vektor sama dengan 0. Jadi, kita buktikan pertama A dot B akan bernilai 0 dan A dot C vektor A dot B akan bernilai 14 dan vektor A dot C akan bernilai 0. Pertama, kita tahu vektor A dot vektor B hasilnya adalah 11 dan vektor A dan vektor C hasilnya adalah 0. Karena A dot C adalah 0, maka vektor-vektor tersebut membentuk segitiga. Kemudian soal yang terakhir, nomor 5, buktikan hukum kosinus untuk segitiga bidang berikut. Penyelesaian pada gambar di samping B ditambah
vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A, B ditambah vektor C sama dengan vektor A, atau vektor C sama dengan vektor A dikurangi vektor C, vektor B. Maka vektor C dot vektor C sama dengan vektor A kurangi vektor B tekan dengan vektor A kurangi dengan B. Demikian hasilnya adalah vektor A dot vektor A ditambah dengan vektor B dot vektor B kurangi dengan 2A dot B. Demikian hasilnya adalah vektor C kuadrat sama dengan A kuadrat vektor B kuadrat dikurangi dengan 2 dikalikan dengan besaran vektor A besaran vektor B kosinus beta. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nadio. Materi selanjutnya yaitu perkalian silang. Perkalian silang dua vektor A dan B dituliskan dengan A silang B, yang besarnya adalah hasil kali antara besarnya A dan B dan sinus sudut theta antara keduanya. Dan dapat dituliskan dengan A silang B sama dengan mutlak A mutlak B sin theta vektor U, dengan theta lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi, di mana U adalah vektor satuan yang menunjukkan arah dari A kali B. Misalkan A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dan B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka perkalian silang dari dua vektor A dan B didefinisikan dengan A silang B sama dengan mutlak IJK A1, A2, A3, B1, B2, B3 sama dengan A2, B3 dikurang A3, B2I dikurang A1, B3 dikurang A3, B1J ditambah A1, B2 dikurang A2, B1K. Di sini kita dapat melihat grafiknya, yang mana X itu I, Y itu untuk J, dan Z itu untuk K. Dan menggunakan definisi tersebut, maka diperoleh pernyataan di bawah ini. Di antaranya, I silang I, J silang J, K silang K, I silang J, I silang K, J silang I, J silang K, K silang I, dan yang terakhir K silang J. Hasil perkalian silang dari vektor-vektor satuan pada bidang dengan menggunakan definisi dapat disimpulkan dalam bentuk tabel di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat perkalian silang vektor beserta pembuktiannya. Misalkan A, B, dan C adalah vektor-vektor dan M adalah bilangan real, dan dimisalkan untuk A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, kemudian untuk B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, dan yang terakhir untuk C sama dengan C1I ditambah C2J ditambah C3K. Untuk yang pertama yaitu A kali B sama dengan min B kali A, atau A silang B dikurang sama dengan min B silang A. Di sini tidak berlaku hukum komutatif. Penyelesaiannya yaitu A silang B sama dengan ini. Di sini kita lakukan perkalian silang seperti yang ada di definisi. Kemudian kita lakukan perkalian silang juga untuk B silang A. Dan berlaku sama dengan min B3 A2 dikurang B2 A3, min B3 A1 dikurang B1 A3, min B2 A1 dikurang B1 A2. Hasilnya adalah min B kali A. Maka terbukti benar jika A kali B sama dengan min B kali A. Yang kedua yaitu A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Di sini kita menggunakan hukum distributif. Sebelumnya kita jabarkan dulu untuk A, B, dan C. Seperti ini, dan kita melakukan penjumlahan untuk B plus C. Dan hasilnya dengan menggunakan definisi, maka A kali B plus C sama dengan mutlak IJK A1, A2, A3, B1 plus C1, B2 plus C2, B2 plus C2, B3 plus C3.
Hasilnya adalah A2 dikali B3 plus C3 dikurang A3 kali B2 plus C2I dikurang A1 kali B3 plus C3 dikurang A3 kali B1 plus C1J tambah A1 kali B2 plus C2 ditambah A2 kali B1 plus C1K. Hasilnya yaitu seperti ini. Dan di sini kita gabungkan untuk A kali B dan A kali C. Hasilnya adalah mutlak IJK A1, A2, A3, B1, B2, B3 ditambah mutlak IJK A1, A2, A3, C1, C2, C3. Maka dari definisi di atas terbukti benar bahwa A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Selanjutnya yang ketiga yaitu M A kali B sama dengan MA kali B sama dengan A kali MB sama dengan A kali B M. M di sini adalah skalar. Penyelesaiannya itu sama dengan di atas. Kita jabarkan terlebih dahulu untuk A dan B-nya. Dan di sini kita kalikan. Ini untuk M kali A dan ini untuk M kali B. Maka dari kedua pernyataan di atas, dari kedua penyelesaian ini, terbukti benar bahwa M A kali B sama dengan MA kali B sama dengan A kali MB sama dengan A kali B M. Yang keempat yaitu A kali A sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita langsung masuk ke definisi. Untuk A silang A sama dengan mutlak IJK A1, A2, A3, A1, A2, A3 sama dengan A2, A3 min A3, A2I dikurang A1, A3 min A3, A1J ditambah A1, A2 min A2, A1K. Hasilnya yaitu 0, maka terbukti benar jika A kali A sama dengan 0. Selanjutnya yang E, hasil dari A kali B sama dengan luas jajar genjang dengan sisi A dan B. Penyelesaiannya, di sini kita buat jajar genjangnya terlebih dahulu. Dan sin theta sama dengan T per mutlak V sama dengan mutlak V sin theta. Luas jajar genjang sama dengan A kali T alas kali tinggi, yaitu alasnya adalah mutlak U dan tingginya adalah mutlak V sin theta atau sama dengan mutlak U kali V. Dan yang terakhir yaitu jika A kali A sama dengan 0, A dan B bukan vektor 0, maka A sejajar dengan B. Penyelesaiannya, jika A kali B sama dengan 0 dan A beserta B tidaklah 0, maka A kali B sama dengan AB sin theta U sama dengan 0. Sehingga sin theta sama dengan 0 dan theta sama dengan 0 derajat atau 180 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa A dan B sejajar. Materi yang selanjutnya adalah perkalian rangkap 3. Hasil kali titik dan silang pada 3 buah vektor A, B, dan C dapat menghasilkan hasil kali yang mempunyai arti dalam bentuk-bentuk berikut, yaitu A dot B dikali C, A dot B cross C, dan A cross B cross C. Selanjutnya adalah sifat-sifat perkalian rangkap 3. Hasil kali titik dan silang dari 3 buah vektor A, B, dan C dapat menghasilkan hasil kali yang mempunyai arti dalam bentuk-bentuk berikut. Untuk yang sifat pertama, A dot B dikali C tidak sama dengan A dikali B dot C. Pembuktiannya, kita ambil A yaitu min 1, 2, min 1, B-nya 1, 2, 3, C-nya 2, min 1, 3. Maka, A dot B dikali C, kita operasikan terlebih dahulu yang A dot B-nya. Jadi kita masukkan yang diketahui tadi. Jadinya min 1 dikali 1, hasilnya min 1. 2 dikali 2, 4. Min 1 dikali 3, yaitu min 3. Kemudian, hasil dari dotnya ini kita jumlahkan, yaitu min 1 ditambah 4, yaitu 3. 3 dikurang 3 adalah 0.
Kemudian hasilnya ini kita kalikan dengan komponen dari C-nya. Yang kita dapatkan 2 min 1, 3. Jadinya 0 dikali 2, 0. 0 dikali min 1, 0. 0 dikali 3, 0. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu A dikali B dot C. Jadi kita operasikan terlebih dulu yang B dot C-nya. Jadinya 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali min 1, min 2. 3 dikali 3, 9. Kemudian ini kita jumlahkan, 2 dikurang 2, 0, ditambah 9 adalah 9. Kemudian kita kalikan dengan komponen A-nya, yaitu min 1 dikali 9, yaitu min 9. 2 dikali 9, 18. Dan min 1 dikali 9, hasilnya min 9. Berdasarkan hasil dari A dan B, disimpulkan bahwa terbukti A dot B dikali C tidak sama dengan A dikali B dot C. Untuk sifat yang kedua, A dot B cross C sama dengan B dikali C cross A sama dengan C dikali A cross B. Volume sebuah jajar genjang ruang yang dimiliki sisi A, B, dan C atau negatif dari volume ini sesuai dengan apakah A, B, dan C membentuk sebuah sistem tangan kanan ataukah tidak. Jika A sama dengan A1I plus A2C plus A3K dan B-nya B1I plus B2J plus B3K dan C-nya sama dengan C1I plus C2J plus C3K. Maka A dot B cross C sama dengan matriks A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Buktinya adalah akan diperlihatkan. A dot B cross C yaitu dengan matriks sama dengan matriks A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. A dot B cross C sama dengan A dot, kita masukkan elemennya yaitu IJK, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Kemudian elemen dari A-nya ini kan A1I plus A2C plus A3K. Kemudian untuk yang B cross C itu kita cari yaitu determinannya. Jadinya B2 C3 min B3 C2I ditambah B3 C1 dikurang B1 C3J ditambah B1 C2 dikurang B2 C1K. Kemudian ini kan I dan ini juga I sama. Nah ini C sama C, ini K sama K. Jadi kita kalikan agar habis. Jadinya A1 dikali B2 C3 dikurang B3 C2 ditambah A2 dikali B3 C1 dikurang B1 C3 ditambah A3 dikali B1 C2 dikurang B2 dikali C1 sama dengan matriks A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. Kemudian akan dibuktikan A dot B cross C sama dengan B dot C cross A sama dengan C dot A cross B. Sebelumnya kan kita udah dibuktikan bahwa A dot B cross C sama dengan matriks A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. Menurut salah satu teorema dari determinan yang menyatakan bahwa pertukaran dua buah baris sebuah determinan merubah tandanya, maka kita peroleh ini kan awalnya matriks A1 A2 A3 C1 B2 B3 dan C1 C2 C3. Kemudian ini kan tadi bahwa pertukaran buah baris akan merubah tandanya. Nah ini baris pertama dan kedua kan kita tukar. Nah ini berubah tandanya. Kemudian sama dengan B dot C cross A. Nah untuk yang bawah ini sama aja. Jadi ini kan yang baris pertama sama baris 3 ditukar. Jadinya C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3. Nah ini merubah tandanya. Kemudian sama dengan C dot A cross B. Untuk sifat yang ketiga, A cross B cross C tidak sama dengan A cross B cross C. Hukum asosiatif tidak berlaku. Buktinya, kita ambil A yaitu min I plus 2J min K, B-nya sama dengan I plus 2J plus 3K, dan C-nya sama dengan 2I min J plus 3K. A cross B cross C sama dengan A cross, ini kita memasukkan elemennya IJK, B1 B2 B3, C1 C2 C3.
sama dengan A cross IJK. B1, B2, B3 nya udah diketahui. I plus 2J plus 3K kita masukkan di sini. 1, 2, 3. Tentu C1, C2, C3 nya 2, min 1, 3 sama dengan A cross. Nah, untuk mencari determinannya tadi kan udah di awal itu kita udah tahu itunya, caranya. Jadi jika kita mau mencari yang I-nya ini, kita tutup kolom I-nya. Jadinya 2 dikali 3, 6. 3 dikali min 1, min 3. Nah, 6 dikurang min 3 hasilnya 9 I. Ini kan I, jadi I. Kemudian untuk yang J-nya, kita tutup kolom J-nya, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, 1 dikali 3, 3, 6 dikurang 3 hasilnya 3J. Untuk mencari K-nya, kita tutup kolom K-nya, jadinya 1 dikali min 1 hasilnya min 1, 2 dikali 2, 4, min 1 dikurang 4 hasilnya min 5K. Nah, ini kan untuk elemen A-nya diketahui, ini udah min 1 plus 2J min K. Nah, kita masukkan komponennya IJK min 1, 2, min 1. Nah, untuk B cross C-nya ini kan udah kita dapatkan, yaitu 9I plus 3J min 5K. Nah, kita tinggal masukkan 9, 3, min 5 sama dengan. Nah, untuk mencari determinannya kita cari seperti tadi. Kita tutup I-nya, jadinya 2 dikali min 5 sama dengan min 10. Min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Min 10 ditambah 3 sama dengan min 7I. Selanjutnya untuk mencari J-nya, kita tutup kolom J-nya, yaitu min 1 dikali 9 adalah min 9. Min 1 dikali min 5 sama dengan 5. Min 9 dikurang min 5 sama dengan min 14J. Selanjutnya untuk yang K-nya, kita tutup kolom K-nya. Min 1 dikali 3, min 3. 2 dikali 9, 18. Min 3 dikurang 18 adalah min 21K. Kemudian yang selanjutnya adalah A cross B cross C. Kita masukkan IJK, A1, A2, A3, B1, B2, B3 cross C. Nah, kita masukkan IJK, tadi udah diketahui A1, A2, A3 nya adalah min 1, 2, min 1. Untuk B1, B2, B3 nya adalah 1, 2, 3 cross C. Nah, ini cara nyarinya sama yang kayak tadi. 2 dikali 3, 6. Min 1 dikali 2, min 2. 6 tambah 2 adalah 8I. Ditambah kita tutup J-nya. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Min 1 dikali 3, min 3. Min 1 tambah 3, 2J. Untuk yang K-nya, min 1 dikali 2, min 2. 2 dikali 1, 2. Min 2 dikurang 2 sama dengan min 4K cross C. Kemudian untuk hasil yang A cross B-nya kan udah diketahui. Jadi kita tinggal masukkan aja 8, 2, min 4. Nah, untuk yang elemen C-nya kita tinggal masukkan, yaitu kita masukkan 2, min 1, 3. Nah, untuk mencari determinannya, kita tinggal tutup ini. Jadinya 2 dikali 3 sama dengan 6. Min 4 dikali min 1 sama dengan 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2I. Nah, kolom J-nya kita tutup. Min 4 dikali 2 sama dengan min 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Min 8 dikurang 24 sama dengan min 32J. Kolom K-nya kita tutup. 8 dikali min 1 sama dengan min 8. 2 kali 2 sama dengan 4. Min 8 dikurang 4 sama dengan 12K. Berdasarkan A dan B, maka terbukti bahwa A cross B cross C tidak sama dengan A cross B cross C. Selanjutnya sifat yang keempat, A cross B cross C sama dengan A dot C dikali B dikurang A dot B dikali C. Buktinya, misalnya kita punya A sama dengan A1I plus A2J plus A3K. B-nya kita punya B1I plus B2J plus B3K. Dan J-nya sama dengan C1I plus C2J plus C3K. A cross B cross C sama dengan A cross IJK. B cross C-nya adalah B1, B2, B3, C1, C2, C3. Kita masukkan komponennya IJK
A1A2A3, B2C3 dikurang B3C2, min B1C3 dikurang B3C1, B1C2 dikurang B2C1. Kemudian kita cari determinannya yang didapatkan hasilnya ini. Setelah itu kita urutkan, kan? A1 B1C1, ini A2 B2C2, ini A3 B3C3. Kemudian kita sederhanakan, ini kan A1 B1C1, A2 B1C2, A3 B1C3. Ini kan setiap komponennya ada B1, 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 maka kita sederhanakan. A1C1 plus A2C2 plus A3C3 B1I. Nah, seterusnya ini sama aja kita sederhanakan. Kemudian sama dengan A dot C dikali B dikurang A dot B dikali C. Maka terbukti. Sifat yang kelima adalah A cross B cross C sama dengan A dot C dikali B dikurang B dot C kali A. Hasil kali A dot B cross C seringkali disebut hasil kali triple skalar atau hasil kali kotak dan dapat dinyatakan dengan ABC. Hasil kali A cross B cross C sama dengan A dot C disebut hasil kali triple vektor. Selanjutnya yaitu teorema perkalian triple. Jika U, P, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 3, maka A, U dot U cross P sama dengan 0. U cross P adalah ortogonal terhadap U. Buktinya kita anggap kita punya U sama dengan ABC, dan P-nya kita punya PQR. U dot U cross P sama dengan kita masukkan punya ABC. Nah, untuk yang U cross P-nya itu kita cari gunakan determinan, maka dapatkan hasil ini. BR dikurang CQ, CP dikurang AR, AK dikurang PP. Nah, ini komponen dari U, ABC kita dapatkan dengan U cross P-nya, jadi dapatkan hasil A dikali BR dikurang CQ plus B dikali CP dikurang AR plus C dikali AK dikurang BP. Nah, ini kita dapatkan hasilnya ini. Kemudian ini misalnya sama kan ABR min BAR kan habis. Nah, ini jika semuanya sama dan dioperasikan maka habis, jadinya 0. Untuk yang B sama aja seperti yang pembuktiannya itu sama aja kayak yang tadi. P dot U cross P sama dengan 0. U cross P ortogonal terhadap V. Buktinya kita punya U sama dengan ABC dan P sama dengan PQR. P dot U cross P sama dengan kita masukkan komponen PQR dot ini adalah determinannya. Kita dapatkan hasil BR dikurang CQ, CP dikurang AR, AK dikurang BP. Nah, ini kita kalikan komponennya masing-masing, jadi P dikali BR min CQ ditambah Q dikali CP R ditambah R dikali AK min BP. Nah, ini jika sama ya BPR. RBP ini kan sama, jadi ini habis dioperasikan. Ini BCP dengan BCP habis dioperasikan, ya ini DAR dengan RAQ dioperasikan jadi habisnya. Untuk yang C adalah panjang U kali P, U cross P kuadrat sama dengan panjang U kuadrat P kuadrat dikurang U cross P, U dot P kuadrat. Nah, ini kita menjabarkan masing-masing sukunya, jadi kita operasikan, kita jabarkan ke masing-masing sukunya yang didapatkan. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, kita kumpulkan yang mengandung kuadrat, kita kumpulkan, dan ini yang tidak mengandung kuadrat. Setelah itu kita sederhanakan menggunakan trik aljabar. Jadi kan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, B kuadrat plus I kuadrat plus R kuadrat dikurang AP plus BQ plus CR sama dengan panjang U kuadrat P kuadrat dikurang U dot P kuadrat. Terbukti. Selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama. Jika A sama dengan 3I min J plus 2K, B sama dengan 2I plus J min K, dan C sama dengan I min 2J plus 2K. Carilah B cross C dan A cross B cross C. Untuk yang pertama kita cari dulu yang B cross C-nya. Kita tutup kolom ininya. 1 kali 2 sama dengan 2, min 1 kali min 2 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kita nggak tutup. Untuk yang selanjutnya kita tutup kolom J-nya. Min 1 kali 1 sama dengan min 1,
2 kali 2 sama dengan 4, min 1 dikurang 4 sama dengan min 5J. Selanjutnya kita tutup kolom K-nya, 2 dikali min 2 sama dengan min 4, 1 dikali 1 sama dengan 1, min 4 dikurang 1 sama dengan min 5K. Selanjutnya yang A cross B-nya. Sama aja caranya seperti tadi. Kita tutup kolom I-nya, min 1 dikali min 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, 1 dikurang 2 sama dengan min I. Kita tutup kolom J-nya, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 dikali min 1 sama dengan min 3, 4 ditambah 3 sama dengan 7J. Kemudian kita tutup kolom K-nya, 3 dikali 1 sama dengan 3, min 1 dikali 2 sama dengan min 2, kemudian hasilnya plus 5K. Selanjutnya adalah A cross B cross C. Kita tutup kolom I-nya, 7 kali 2 sama dengan 14, 5 dikali min 2 sama dengan min 10, hasilnya 24I. Kita tutup kolom J-nya, 5 kali 1, 5, min 1 kali 2, min 2, hasilnya plus 7K. Kita tutup kolom K-nya, min 1 dikali min 2, 2, 7 dikali 1, 7, jadinya min 5K. Selanjutnya yang contoh kedua, tentukan vektor satuan yang tegak lurus bidang dari A sama dengan 4I, min J plus 3K, dan B-nya sama dengan min 2I plus J min 2K. Bacaan sama aja kayak tadi. Kita tutup kolom I-nya, min 1 dikali min 2 sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3, 2 dikurang 3 sama dengan min I. Kita tutup kolom J-nya, 3 dikali min 2 sama dengan min 6, 4 dikali min 2 sama dengan min 8, min 6 tambah 8 sama dengan 2J. Kemudian kita tutup kolom K-nya, 4 dikali 1, 4, min 1 dikali min 2 sama dengan 2, 4 dikurang 2 sama dengan 2K. A cross B adalah sebuah vektor yang tegak lurus bidang dari A dan B adalah B. Maka kita masukkan hasilnya tadi kan A cross B-nya, ini hasilnya. Terus untuk panjang A cross B-nya, min 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan min 1, dapatkan hasilnya ini, min 1 per 3I plus 1 per 3J plus 2 per 3K.